Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar sebuah toolkit yang luar biasa, yaitu sosiologi. Anggap aja, ini semacam perangkat praktis yang bisa kita semua pakai buat ngertiin dunia sosial di sekitar kita yang kadang-kadang ya rumit banget. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya masalah kayak kemiskinan atau perpecahan politik itu kayaknya ada terus, dari zaman dulu sampai sekarang? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang bikin sosiologi jadi relevan banget. Ini bukan cuma soal teori, tapi cara kita membedah masalah nyata yang kita semua hadapi. Ini dia peta jalan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita bakal mulai dari dasarnya dulu, terus kita lihat gimana cara sosiolog bekerja. Habis itu kita terapkan toolkit ini ke dua isu besar di Indonesia, dan terakhir kita cari tahu gimana pemahaman ini bisa ngebawa kita ke solusi. Jadi apa sih sosiologi itu? Gampangnya gini deh, anggap aja ini kayak buku panduan gak resmi tentang cara masyarakat kita bekerja. Ini ngebantu kita ngebaca aturan main yang nggak tertulis, yang ngebentuk cara kita berinteraksi setiap hari. Definisi ini kelihatannya simpel, tapi kuat banget. Kata kuncinya di sini itu ilmiah. Artinya, sosiologi itu bukan sekedar opini atau kira-kira. Ini adalah disiplin yang pakai data dan pengamatan buat memahami semuanya, mulai dari obrolan dua orang sampai struktur global yang super kompleks. Dan toolkit ini nggak muncul gitu aja, tapi dibangun oleh pemikir-pemikir hebat. Di kiri ada Karl Marx, yang terkenal banget sama analisisnya soal konflik kelas sosial. Di kanan Emil Durkheim, yang ngenalin konsep fakta sosial, yaitu kekuatan-kekuatan di luar diri kita yang ngebentuk perilaku kita. Contoh gampangnya, norma buat antri atau lampu merah. Aturan itu ada di luar kita, tapi kuat banget ngatur tindakan kita kan? Oke, kita udah punya alat dasarnya. Terus, apa sih yang sebenarnya dilihat sama seorang sosiolog? Mereka itu nggak cuma ngeliatin satu orang, tapi sesuatu yang jauh lebih besar. Nah, mereka mempelajari yang namanya fenomena sosial. Ini istilah keren buat masalah atau kejadian besar yang kita lihat di sekitar kita, kayak kemiskinan, kriminalitas, atau bahkan tren viral di media sosial. Kuncinya adalah ini tuh siklus. Fenomena ini ngaruhin kita, dan sebaliknya perilaku kita juga ikut ngebentuk fenomena itu. Nah, ini dia poin krusialnya. Seorang sosiolog itu ngelihat kemacetan bukan sebagai kumpulan mobil yang kebetulan numpuk, tapi sebagai sebuah sistem. Ada pola perilaku, infrastruktur, dan kebijakan di baliknya. Mereka itu nyari struktur tersembunyi di balik kekacauan yang kelihatan di permukaan. Oke, teori cukup. Sekarang kita coba pakai toolkit ini buat bedah kasus nyata pertama kita. Teka-teki kemiskinan, sebuah isu struktural yang relevan banget di Indonesia. Kita mulai dari sebuah angka yang kelihatannya dingin dari data BPS, 17,10%. Angka ini bukan cuma statistik di kertas loh. Ini mewakili kehidupan nyata, kesempatan yang hilang, dan tantangan yang sistemik. Sosiologi memaksa kita untuk bertanya, ada apa di balik angka ini? Lihat